Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimana saja berada, tentu harapannya semoga semua sahabat selalu dicurahkan oleh Allah kesehatan, keselamatan, kelapangan rezeki, kemudahan urusan, diberikan ketenangan dan kebahagiaan, dipanjangkan umurnya, senantiasa dalam curah hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Berjumpa kembali dengan saya Koeng Yani yang pada saat ini sedang berada di Situ Moyan di daerah Bogor dalam kegiatan silaturahmi dengan sahabat-sahabat yang ada di sini. Dan kesempatan ini saya manfaatkan untuk di samping silaturahmi ya, dengan sambung doa bidoa ya, sekaligus kita berbagi beberapa hal yang mungkin menarik, bermanfaat ya, dari keindahan alami yang ada di daerah Bogor ya, khususnya di Situ Moyan. Dan sekaligus kita jadikan sarana kita untuk bertafakur, bertadabur terhadap apa yang telah diciptakan oleh Allah. Karena semua ini adalah merupakan sesuatu yang memiliki nilai manfaat ya. Mudah-mudahan ini bisa membuka inspirasi yang baik. Situ Moyan di daerah Bogor saat ini sedang dalam proses perbaikan ya. Ini salah satu situs cagar alam yang dijaga ya, atau yang dirawat oleh pemerintah daerah ya. Ini. Ya, jadi walaupun mungkin pemandangannya masih kurang ya, tapi setidaknya suasana yang masih hijau ya bisa sedikit memberikan kita keteduhan, ketenangan ya. Ini sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pelajaran tadabbur yang ingin saya mengajak sahabat-sahabat semuanya mengambil hikmah atau ibrah yang terkandung di dalamnya, sebagaimana yang diingatkan oleh Allah di dalam Al-Quran yang potongan ayatnya berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Tidaklah engkau ya Allah ciptakan semuanya ini dengan sia-sia, artinya mengandung maksud dan pelajaran, manfaat dan yang lain-lainnya. Wahai sahabat-sahabat sekalian, jadi banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari apa yang telah diciptakan oleh Allah. Yang tentu yang sangat besar adalah alam yang terkembang ini. Jadi di alam yang tergelar ini banyak mengandung ayat-ayat Allah, dan alam ini adalah merupakan wujud daripada Al-Quranul Karim. Jadi Al-Quran yang di dalam kertas itu hanyalah merupakan sebuah bentuk informasi untuk mengungkapkan wujud yang sebenarnya yang ada di dalam alam semesta ini, yang termasuk kita yang ada di dalamnya, bagian daripada alam semesta ini. Wahai sahabat-sahabat sekalian, nah adapun ibrah yang khusus ingin saya ajak kita sama-sama sejenak berpikir, merenung ya, bagaimana banyak diungkapkan, diajarkan ya oleh para ulama-ulama kita, bil khusus ahli tasawuf ya. Nah, kajian tasawuf tidak bisa lepas dari kajian perenungan diri dan alam. Maka wajar kalau banyak ahli-ahli tasawuf yang menyempurnakan kajian tasawufnya mereka berada di alam yang masih
kondisinya masih original ya, masih utuh, masih alami lah begitu istilahnya, wahai sahabat-sahabat. Baik itu juga kalangan para ahli ilmu pengetahuan di luar Islam ya, atau di agama lain juga sama. Intinya semua sama, akan mengarah ke sana, tinggal bagaimana nanti kesimpulan penyempurnaannya. Tentu ketika seorang muslim dia akan menyimpulkan kesempurnaannya bermuara berujung kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun di luar Islam tentu dia akan memiliki kesimpulan yang berbeda. Mungkin berbeda dalam istilah atau mungkin berbeda dalam kualitas. Yang paling menarik adalah yang ingin saya jadikan sebagai sebuah inspirasi lah, apa yang diungkapkan oleh guru besar tasawuf di Nusantara ini, yang sangat kontra, yang sangat revolusioner, yang sangat spektakuler ya, yang mulia ya, yang begitu ya, begitu sangat ya mengagetkan ya, sangat bermisteri ya, Tuan Guru Besar Syekh Siti Jenar rahimahullah. Beliau juga termasuk seorang guru yang mengungkapkan banyak pelajaran yang terkandung dalam rahasia alam jagat raya ini, yang terurai dalam alam sebagai makrokosmos dan manusia sebagai mikrokosmos. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, manusia dan alam adalah dua hal yang tidak bisa terpisahkan, saling terkait dan terhubung. Dan apalagi kalau kita menyimak firman Allah tentang kejadian asal awal manusia, bahwa manusia tercipta dari tanah. Itu merupakan salah satu unsur alam. Begitu juga dari ayat yang lain, setelah manusia tercipta dari tanah, kemudian manusia pun berubah, bermetamorfosis, proses kejadiannya, pembentukannya tercipta dari air yang terpancar, artinya masih terhubung dengan unsur hal yang air, yang cair, yang ada di alam semesta ini, wahai sahabat-sahabat semuanya. Jadi kemudian terhubung lagi di ayat yang lain, terbuat dari saripati makanan. Nah, ini dari tumbuh-tumbuhan. Nah, ini jadi ya, manusia adalah salah satu produk alam ya, sehingga kehidupan manusia tidak bisa lepas dari sumber dasarnya yang berasal dari alam. Sehingga sangat logis kalau seandainya para ahli ya, pemikir, ulama ya, salah satunya Syekh Siti Jenar mengatakan bahwasanya manusia adalah merupakan mikrokosmos dan alam adalah makrokosmos. Tetapi apa yang diungkapkan oleh Tuan Guru Syekh Siti Jenar rahimahullah tersebut memiliki makna pendalaman, uraian yang lebih detail lagi, yang tentu memiliki sebuah maksud yang sangat besar manfaatnya buat kita dan alam semesta jagat raya ini, wahai sahabat-sahabat. Yang ini perlu perenungan yang dalam, pengkajian dan penelitian yang sungguh-sungguh dan serius. Ini yang menarik. Dan ini juga salah satu yang menginspirasi saya untuk ya mengkaji secara sederhana ya, mentafakurkannya ya, apa sih ya, rahasia-rahasia yang terkandung di dalamnya. Kalau rahasia secara ilmiah ya sudah banyak diteliti oleh para sahabat-sahabat kita di dunia ilmu pengetahuan atau saintis. Tapi yang menarik adalah ahli ya, saintis juga mengakui banyak ya, karena yang mereka baru bisa teliti hanyalah mungkin
beberapa persen saja. Dan banyak lagi hal yang ada di alam semesta dan diri kita ini yang belum bisa terjangkau oleh akal pemikiran. Dan inilah yang menarik untuk dijadikan bahan renungan dan penelitian, khususnya buat saya yang mungkin sangat terbatas untuk bisa melakukan penelitian dan kajian secara ilmiah. Karena secara ilmiah itu memiliki prosedural yang membutuhkan anggaran atau biaya yang lebih besar lagi, wahai sahabat-sahabat sekalian. Kita bisa lakukan sesuatu yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan kita. Ya, salah satunya adalah meresapi, merenungi dan menghayati sesuatu yang sangat-sangat halus di alam semesta yang tidak bisa terjangkau oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, sahabat-sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia dan alam adalah merupakan dua hal yang terkait tapi berbeda tapi sama, sahabat. Berbeda bentuknya, sama rumusnya, wahai sahabat ini. Ini yang saya coba renungkan ya, dan saya tidak melengkapi dengan terlalu banyak referensi textbook ya, karena lagi nggak mood banyak-banyak baca buku, tapi lebih mood kalau seandainya kita terjun langsung dalam terapan, berada di alam, kemudian kita rasakan, kita renung, kita pikirkan, kita hayati. Itu akan menginspirasi banyak pelajaran-pelajaran yang bersifat hasil pemikiran kita dan hasil intuisi kita, olah jiwa dan rasa kita, wahai sahabat-sahabat sekalian. Ini yang paling sangat menarik. Jadi penemuan yang bersifat pemikiran pun memiliki sesuatu yang sangat mengagumkan, tapi penemuan yang bersifat intuisi, naluri, jiwa, perasaan, hati, itu juga memiliki sesuatu yang lebih sensasinya luar biasa, lebih menarik, wahai sahabat-sahabat sekalian. Wahai sahabat rumus alam sederhana, pertama dari unsur api. Nah ini ya, kita ambil simbol matahari ya, karena matahari juga menjadi inspirasi Nabi Ibrahim ketika mencari Tuhan, mencari rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ini kemudian alam juga terdiri dari rumus atau unsur ya, rumus air. Nah, ini lah air. Dan kemudian yang ketiga adalah angin. Angin ya kita inspirasikan saja dengan pohon-pohonan ya, yang dia bergoyang karena ada gerakan angin. Tapi ini bukan karena angin, ini karena kaki saya nih. Ya, ini buat ini saja, buat metode penyampaian ya. Yang ketiga, yang keempat ya, dari unsur tanah. Ini dia nih, api, air, angin, tanah. Saya susun seperti itu, api, air, angin, tanah. Wah, sahabat-sahabat, karena nih api ini dominan nih, karena sampai menjadi sebuah polemik ya. Ya, polemik antara antara Azazil ya dengan Adam, ayahanda kita gitu. Ada minati, ana minal nar, kayak gitu. Adam terbuat dari tanah, saya dari api. Kan ana khairu min, saya lebih baik di air. Ini karena kebodohan tuh ya, karena kebodohan. Yang terbaik ya Allah, nggak ada makhluk boleh menyebutkan lebih baik, nggak ada makhluk lebih baik. Yang lebih baik, yang terbaik, yang lebih tinggi, yang lebih wah semuanya yang maha ya hanyalah Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa ta'ala wa jalla. Jalaluhu, wahai sahabat-sahabat sekalian. Nih, dia ini gara-gara unsur api sama tanah ini ya, yang timbulnya akhirnya menjadi sebuah cerita dunia atau cerita kehidupan manusia semakin berkembang ya, semakin lebih ya beragam ya. Seperti itu, wahai sahabat-sahabat. Itu menurut apa yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran ya. Nah baiklah sahabat, sebagai 4 unsur nih. Nah ini diakui banyak ahli pengetahuan lain di luar Islam juga mengakui adanya 4 unsur yang menentukan di alam semesta ini. Jadi rumus dasarnya dulu ya, kita dari unsur ya 4
4 unsur ya. Yang pertama tadi rumus dasarnya adalah semuanya jadi satu ya. Ya, itu yang disandarkan kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjadi dua. Timbullah dualisme ya. Dualisme ini juga menjadi kajian nih. Doisme ya. Lause nih kalau di Cina ya, dia juga merumuskan seperti itu. Nah, kemudian di Yunani ya, di Eropa sama ya kan, juga merumuskan adanya tentang unsur dualisme manusia dan alam ya, seperti itu. Begitu juga dengan Tuan Guru Sesi Jenar ya, dan yang lain juga hampir sama ya. Nah, dari dua kemudian berkembang menjadi 4 unsur. Nah, ini sahabat-sahabat sekalian. Jadi dari 2, dari 1, 2, 4 ini berkembang ya, seperti itu. Jadi kayak hitungan kuadrat ya, kalau di dalam ilmiah ya, 1 pangkat 2 ya, 2 pangkat 2 menjadi 4 ya, itu. Jadi sahabat-sahabat sekalian, nih ini yang dirumuskan oleh para ahli lah, baik di dalam para ulama Islam ataupun juga di luar Islam, bahwasanya terdiri dari unsur api, air, angin, dan tanah. Wahai sahabat-sahabat, nah bentuk yang berbeda tetapi memiliki rumus yang sama. Nah, di dalam tubuh manusia juga diakui terdiri pada 4 unsur tersebut ya. Adapun urutannya tidak perlu dipermasalahkan, yang lebih dulu mungkin tanah dulu ada ya. Saya mencoba membuat sebuah pola baru nih, tapi ya sama, api, air, angin, dan tanah. Wahai sahabat-sahabat sekalian, ini manusia pun juga sama, memiliki dasar 4 unsur ya, berasal dari unsur api, unsur air, dan unsur daripada angin dan tanah. Wahai sahabat-sahabat sekalian, jadi unsurnya hampir sama. Air, api, angin, dan tanah yang ada di alam begitu mudah untuk kita lihat, kita kenal. Tapi bagaimana yang ada di dalam diri manusia ini menjadi sebuah misteri kajian, wahai sahabat-sahabat. Nah, dari beberapa keterangan ya, para ahli pengkaji dalam hal tentang rahasia diri ya, ulama-ulama tasawuf, dan juga di luar daripada Islam, dia memberikan sebuah persamaan ya, yang ada dalam diri manusia. Unsur api manusia di mana gitu, bentuknya gitu. Nah, ada sebagian ya yang menjelaskan bahwasanya ya, termasuk juga di dalam pelajaran Sesi Jenar ya, rahimahullah ya, bahwasanya unsur api dalam diri manusia itu berwujud darah. Wahai sahabat, jadi darah adalah merupakan bentuk daripada unsur api dalam diri manusia. Wahai sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian unsur air itu dari ya hormon ya, kemudian sumsum ya, tulang, itu semua termasuk bagian unsur daripada airnya yang ada dalam diri manusia ya. Kemudian unsur angin. Angin itu digambarkan, dipersamakan ya dalam diri manusia pada saraf-saraf, urat-urat ya, semuanya itu wahai sahabat-sahabat sekalian. Nah, adapun unsur tanah itu adalah merupakan bentuk daripada daging ya. Daging berasal dari unsur tanah, wahai sahabat-sahabat sekalian. Jadi ya, tubuh manusia tentu tidak lepas dari 4 unsur tadi. Unsur yang bersumber dari darah ya, karena manusia kalau tidak ada darahnya ya pasti selesai cerita kehidupannya. Begitu juga jikalau tidak ada ya hormon, tidak ada sumsum, sama manusia juga akan mengalami kehancuran atau kematian. Begitu juga dengan unsur urat, saraf, dan sama. Begitu apalagi dagingnya sama. Jadi sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu, itulah salah satu
yang ditemukan ya, atau yang dipelajari oleh para ulama tasawuf, khususnya Syekh Siti Jenar. Jadi unsur darah manusia ini merupakan unsur yang memberikan sebuah sifat api ya, unsur daripada sperma ya, hormon ya, sumsum itu memiliki sifat air. Kemudian urat saraf itu merupakan daripada sifat angin, dan daging adalah merupakan sifat daripada tanah, wahai sahabat-sahabat sekalian. Jadi secara rumus manusia dengan alam adalah memiliki rumus yang sama. Nah, begitu juga di dalam bekerja gerak tubuh manusia. Ini mulai lebih agak fokus lagi nih. Kalau yang tadi mungkin udah umum ya. Nah, ini agak sedikit khusus ya, artinya sedikit saya lebih mendapat inspirasi lah dari tentang persoalan ini pada hal ini. Jadi sistem kerja alam dengan sistem kerja manusia, sistem hidup alam dengan sistem hidup manusia itu juga memiliki kesamaan, sama-sama sekalian. Ini yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini yang agak lebih serius ya, lebih khusus lagi. Jadi perhatikan baik-baik, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan ini bukan hasil teori, saya bukan baca sana baca sini kemudian saya renungin ya saya samakan, enggak. Tapi hasil sebuah proses pembelajaran dengan penerapan langsung dan dihayati, direnungi dan dirasakan, diresapi dan dilihat, diamati manfaatnya, efeknya gitu loh. Karena setelah mempelajari itu kan tentu ada manfaatnya, ada efek yang harus kita ambil manfaatnya. Sahabat-sahabat sekalian, perhatikan baik-baik. Yaitu pada sistem hidup, sistem diri, sistem alam ini menjadi kesamaan. Ini yang intinya yang ingin saya sampaikan. Dan saya terinspirasi dari teori makro dan mikrokosmos. Gitu. Jadi kita sebelum ke makrokosmos, kita jadikan dulu mikro sebagai sampel atau sebagai penelitian awal. Jadi dalam diri manusia, tubuh manusia ada sistem diri yang bergerak secara otomatis. Yang semua empat unsur itu terurai lagi menjadi banyak unsur yang tidak bisa diteliti karena sel saraf saja tidak bisa ditemukan kesimpulannya oleh para saintis berapa banyak sel saraf itu atau saraf-saraf itu. Nah, begitu juga dalam diri manusia. Nah, ada sistem diri yang dia bekerja secara otomatis. Ini. Yang kerja otomatisnya terhubung dengan sistem alam yang juga otomatis. Ini dulu pengantarnya. Jadi sistem dalam diri manusia ada yang bekerja secara otomatis, di alam pun juga ada otomatis. Otomatis antara alam dan manusia itu terhubung. Nah, di sini letak nantinya yang terhubung dengan Sang Penciptanya, Allah Azza wa Jalla. Jadi hidup diri dan manusia bekerja secara otomatis. Yang manusia dan alam itu terhubung. Yang menarik adalah yang harus kita perhatikan ketika sistem diri atau sistem kehidupan manusia itu berjalan sesuai dengan sistemnya, maka kehidupan manusia itu akan terjaga. Begitu juga alam semesta ini. Yang jadi permasalahan adalah kita sebagai manusia tidak menyadari bahwa sistem itu berjalan secara otomatis dan sistem itu terhubung dengan alam. Sehingga kadang-kadang dengan segala kesibukan kita, dengan segala keinginan kita, dengan segala nafsu kita, kadang-kadang aktivitas kita, pola dan cara hidup kita mengganggu sistem diri kita yang otomatis tadi, yang akhirnya tanpa kita sadari itu menimbulkan efek kerusakan dalam diri kita, timbulnya penyakit, timbulnya permasalahan, dan timbulnya akhirnya
kerusakan dan kematian, wahai sahabat-sahabat sekalian. Maka tugas kita yang paling utama adalah, kalau kita ingin tetap di dalam kehidupan ini terjaga seluruh unsur yang ada di dalam diri kita atau keadaan diri kita, maka kita harus menjaga sistem diri kita itu jangan sampai terganggu. Dan untuk bisa tidak terganggu, kita harus selalu mensinkronkan dan menyelaraskan dengan unsur alam atau dengan sistem alam. Jadi ketika hidup manusia terjaga sistem dirinya yang terhubung dengan sistem alam, maka sama artinya hasilnya kehidupan manusia akan terjaga. Nilai-nilai utama di dalam hidupnya seperti kesehatan, seperti rezeki, seperti ketenangan keluarga, ya, dan juga keselamatan, dijauhkan dari berbagai macam musibah-musibah atau mara bahaya atau bencana, wahai sahabat-sahabat sekalian. Persoalan ini sudah begitu jauh terabaikan karena manusia di zaman modern lebih cenderung kepada hal yang bersifat materialistis, yang itu dominan menimbulkan keluarnya kita, terganggunya kita kepada sistem diri kita dan alam semesta ini, wahai sahabat-sahabat sekalian. Kesimpulan sementara, wahai sahabat-sahabat, jagalah sistem yang ada dalam diri kita agar kita selalu terhubung dengan unsur-unsur yang ada di alam semesta ini. Dan tentu semuanya tidak bisa lupa terhubung juga kepada pengendali sistem mikro dan makro yang bersentral, yang dipegang oleh sang penciptanya, Allah Azza wa Jalla. Artinya ketika kita berkonektivitas kepada sang penciptanya atau beribadah atau yang lebih ritual lagi, yang lebih sakral lagi, melakukan sembahyang atau sholat, itu sama artinya secara langsung kita menjaga sistem yang ada di diri kita dan sistem yang ada di alam saling terhubung. Semoga ini bermanfaat. Kekurangan dari pribadi saya, kullu amin antum bi khair. Ila liqaum assalam. Jazakumullah khairan katsiran, semua perhatian dan partisipasinya. Semoga kiranya kita tetap selalu terjaga kualitas hidup kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.